Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi nikmat yang tiada tara sehingga kita dapat melakukan pelajaran mata kuliah ushul fikih secara online. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dinda Khairani sebagai pemateri pertama, yang kedua Uswatun Hasanah Nasution sebagai pemateri kedua, yang ketiga M. Hafiz Ramadan, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri pertama yaitu Dinda Khairani. Untuk Dinda saya persilakan. Baik, saya Dinda Khairani sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi kami. Yang pertama ada taharah. Taharah berarti suci, sebagai lawan dari kotor atau hadas. Ada kalanya suci menurut hakikatnya sebenarnya seperti bersuci dengan air atau menurut hukum seperti bersuci dengan tanah ketika bertayamum. Demikian juga kesucian itu tidak hanya berarti suci dari haid, tetapi juga suci dari hadas dan najis, suci dari lahir dan suci dari batin. Di antara air sebagai sarana taharah ada air mutlak, yaitu golongan air seperti air hujan, air sumur atau air zam-zam, air salju termasuk juga es dan embun, air mata, air sungai dan air laut. Air mustamal, air sisa yang mengenai badan manusia karena telah digunakan untuk wudhu dan mandi disebut air mustamal. Air yang dicampur dengan barang yang suci seperti bercampur dengan sedikit air sabun atau sebagainya. Yang kedua ada sholat. Sholat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan waktu sholat. Yang pertama, waktu sholat zuhur adalah mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut tergelincirnya matahari. Waktu sholat zuhur adalah mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan Tiga, ada waktu asar, mulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bila mana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenam matahari. Waktu sholat maghrib ada mulai dari terbenam matahari, sedangkan waktu sholat isya sehabis waktu sholat maghrib sampai terbit fajar shadiq dengan pengertian sejenak sebelum terbit. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya Uswatun Hasanah Nasution sebagai pemateri kedua akan membacakan materi puasa. Puasa adalah suatu bentuk ibadah dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut pada siang hari atau mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan istilah siam atau saum, yang secara etimologis berarti menahan diri dari sesuatu. Puasa terbagi menjadi puasa Ramadan, adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa qada adalah puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik karena uzur, sakit, atau musafir, atau bepergian sebanyak hari yang ditinggalkannya. Yang ketiga yaitu puasa nazar.
Puasa nazar ialah puasa yang wajib dilaksanakan oleh orang yang bernazar sebanyak hari yang dinajarkannya. Nazar telah disyariatkan kepada umat terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu puasa kafarat atau tebusan atau disebut juga dengan denda. Adalah puasa yang dilakukan seseorang karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Yang kelima, puasa tatawu. Sunnah adalah puasa yang tidak dipardukan atau tidak diwajibkan yang seringkali disebut dengan puasa sunnah. Sehingga tidak dihukum durhaka atau tidak berdosa atau celaka bagi seseorang yang sengaja meninggalkannya. Yang keempat yaitu haji. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj, yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah atau berpergian ke Ka'bah untuk melakukan ibadat tawaf, sya'i, ukuf, dan manasik-manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diakui dan dilaksanakan oleh yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kemudian yaitu macam-macam haji, yaitu haji ifrad. Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Yang kedua, haji tamatu. Secara bahasa, tamatu berarti bersenang-senang. Yang ketiga yaitu haji kiran. Kiran dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Hikmah haji. Adapun hikmah haji yaitu 1. Menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Yang kedua, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan, baik berupa patung-patung, binatang, bulan, matahari, serta juga segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, dan puncak dari keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak. Yang keempat, mengantarkan seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa harta dan kesehatan, dan juga menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita ke materi ketiga yaitu munakahat. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama. Demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga bagi yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum nikah. Yang pertama ada sunnah. Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walau tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah sunnah. Yang kedua wajib, yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah wajib. Yang ketiga ada makruh. Bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya, maka hukum nikah adalah makruh. Yang keempat, haram. Bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi, hukum nikah adalah haram. Tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup atau sakinah. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Yang keenam, mawaris. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Umumnya disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu inilah yang digunakan untuk melakukan pembagian harta kepada para ahli waris. Manfaat hukum waris Islam. 1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik
pertikaian berikut beberapa ketentuan di dalam ilmu mawaris, yaitu yang pertama, pembagian warisan dalam agama Islam dilakukan secara adil. Yang kedua, pembagian warisan dalam agama Islam mengangkat derajat kaum wanita. Yang ketiga, mawaris mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan atau yang termasuk sebagai ahli waris. Yang keempat, mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mendapatkan warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu, misalnya seperti pembunuh. Begitu juga orang yang murtad dari agama tidak berhak mendapatkan warisan. Yang kelima, mawaris juga menyebutkan beberapa golongan yang menjadi ahli waris secara rinci. Jadi kesimpulannya, kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti tunduk, patuh, merendahkan diri, dan hina. Artinya menurut Yusuf Kordawi, tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Secara terminologi, para ahli mendefinisikan arti ibadah ini dengan melihat dari berbagai disiplin ilmunya masing-masing. Ulama tasawuf mendefinisikan ibadah ini dengan membaginya kepada 3 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sangat mengharapkan pahalanya atau karena takut akan siksanya. Yang kedua, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memandang bahwa ibadah itu merupakan perbuatan mulia dan dilakukan oleh orang yang mulia jiwanya. Yang ketiga, ibadah kepada Allah karena memandang bahwa Allah berhak disembah tanpa memperhatikan apa yang akan diterima atau yang diperoleh. Penerapan fikih ibadah meliputi tahroroh, sholat, puasa, haji, munakahat, dan mawaris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.